kemarin itu pada saat pilkada strateginya apa aja Kak dalam mendorong partisipasi pemilih? Ya, jadi memang kita menggunakan Tantangannya apa aja Kak dalam menangani indeks partisipasi pilkada ini? Oke. Jadi memang Jateng ini kan salah satu provinsi yang Pernah kejadian nggak Kak ada hal-hal seru apa sepanjang kemarin dalam masa penyelenggaraan pilkada dan harus menyiapkan IPP ini, hal seru apa yang menjadi kenangan gitu Kak Akmalia? ya mungkin lebih ke koordinasi kita dengan teman-teman kabupaten kota ya. Kadang-kadang Secara pribadi, Kakak sebagai pengampu divisi Sosdikli Farmas pertama kali mendapat tugas ini, penugasan ini, yang ini memang diberlakukan untuk seluruh Indonesia, baik provinsi dan kap kota. Tapi impresi Kakak sendiri gimana terhadap inilah pertama kali Indonesia punya indeks partisipasi pemilu dan pilkada? Rasanya gimana Kak? Ini sebenarnya sangat sesuai dengan apa yang saya pikirkan dari dulu ya, karena Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Terima kasih Anda sudah kembali mengunjungi YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kali ini podcast KPRI kita mengambil suasana yang berbeda. Hari ini kita tidak berada di studio Imam Bonjol nomor 29 Menteng Jakarta Pusat. Hari ini kita melakukan tapping dari tempat peluncuran indeks partisipasi Pilkada 2024 yang dilakukan di Jakarta. Senang sekali hari ini adalah episode khusus di mana kita akan tanya-tanya, kita akan ngobrol sama tamu spesial kita soal indeks partisipasi Pilkada 2024. Apa sih itu IPP atau indeks partisipasi Pilkada? Nanti kita akan ngobrol lebih jauh bagaimana indeks ini diukur dan dilakukan dengan tamu spesial kita yaitu anggota KPU Divisi Sosdikli Farmas dari KPU Provinsi Jawa Tengah, Kak Akmal. Halo Kak Akmal, apa kabar? Halo, kabar baik Mbak Reni. Baik, sehat. Terima selalu. kasih banyak Kak Akmalia udah mau datang ke booth kita. Ini booth ya Kak? Iya ya, ini tantangan tersendiri nih di luar studio. Iya betul-betul. Nanti kalau editor mau nunjukin nih Kak di belakang ini suasananya kayak gimana? Iya. Boleh. Ada yang lagi jalan, ada yang masuk. Iya, karena acaranya bukan KPU doang ya, ada yang lain. Betul, iya. Ada tetangga-tetangga lain gitu lagi bikin apalagi acara ini di mall juga ya, area mall. Sebelahnya, iya. Jadi teman pilih hari ini edisi khusus di mana Kak Akmalia, anggota KPU Divisi Sosdikli Farmas dari KPU Provinsi Jawa Tengah, hari ini kita mau ngobrolin soal partisipasi masyarakat Jawa Tengah pada Pilkada 2024 yang lalu gitu ceritanya. Ngomong-ngomong Kak, kemarin angka partisipasi Pilkada 2024 sampai di angka berapa ya Kak? Kalau VTO ya, voter turnout ya, 73,04 sih. Kalau memang dari pemilu turun, pemilu 2024, tapi kan kita nggak bisa bandingkan apple to apple ya antara pilkada dengan pemilu. Paling tidak dari pilkada periode sebelumnya itu kita mengalami kenaikan lumayan sekali. Dulu pilgub kita itu selalu di bawah 70%. Oh gitu. Ya, sekarang ini 2024 kita 73,04%. Ini kalau kita dalam konteks voters turnout. Iya, betul. Partisipasi itu naik. Kalau dari pemilunya berapa Kak di pemilu 2024? Kalau pemilu 2024 kan kita 81% ya. Ini memang nggak apple to apple sih, karena banyak faktor sebenarnya. Pemilu dengan pilkada itu beda. Di pemilu itu pemilih itu bisa pindah memilih dengan leluasa. Misalnya dari provinsi lain kita bisa memilih di Jawa Tengah. Tapi untuk pilkada kan nggak bisa. Kita pindah memilih itu hanya untuk pilgub dalam satu provinsi saja kan. Beda dengan pemilu. Jadi memang faktor yang mempengaruhi itu beda juga. Jadi kita nggak bisa samakan apple to apple antara pemilu dengan pilkada. Betul, situasinya pasti berbeda juga ya. Kalau misalkan nih Kak di Jawa Tengah sendiri ternyata euforianya berbeda antara memilih pada saat pemilu dan memilih pada saat pilkada. Ada nih Kak mungkin daerah yang emang justru pilkadanya lebih tinggi, nggak tahu kenapa, karena ya antusias untuk kepemilikan lokalnya itu gede gitu kali ya. Karena kedekatannya dengan paslon juga lebih dekat ya untuk pilkada ya, atau sama tim sesnya misalnya. Meskipun di pilek
karena caleg-calegnya itu juga banyak, tetapi nggak tahu euforia pilkada itu selalu berbeda dengan pilpres ya. Meskipun tadi kalau melihat angka ya kita nggak bisa bandingkan apple to apple. Iya, gitu. betul. Tapi ini kan angka sudah keluar, pilkada sudah dilaksanakan, dan bangga sekali ternyata kalau dari pilkada sebelumnya ternyata angkanya naik ya Kak ya? Iya, naik, selalu naik dan lumayan signifikan. Signifikan, iya betul. Nah, bicara soal angka partisipasi dalam pilkada 2024 yang naik nih, pasti itu nggak lepas dari upaya dari penyelenggara pemilu nih, KPU Provinsi Jawa Tengah. Kemarin itu pada saat pilkada, strateginya apa aja Kak dalam mendorong partisipasi pemilih? Ya, jadi memang kita menggunakan beberapa strategi ya, menggunakan beberapa bentuk, beberapa metode. Kita pendekatannya di luar pendekatan data, kita juga pendekatan kultur begitulah ya. Kita melihat segmen mana yang mau kita ajak untuk kolaborasi, untuk sosialisasi. Meskipun dari semua komunitas hampir semua kita ajak untuk berkolaborasi, untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di KLIH ya. Ya, dari semua organisasi di Jawa Tengah itu kita menggandeng yang secara resmi itu ada 35-an organisasi massa dan organisasi agama yang kita gandeng untuk terlibat di dalam kegiatan kita. Belum lagi kita roadshow ke kampus-kampus, kita melaksanakan event-event di kampus, dan eventnya itu nggak hanya sosialisasi biasa, tetapi di situ rangkaian kegiatannya itu kita macam-macam. Kita men-challenge teman-teman mahasiswa juga, kita ada kuis, kita ada dialog interaktif, kita ada mendatangkan influencer juga, mendatangkan artis lokal, interlokal, nasional ya kita datangkan. Jadi memang kita melihat dari segmen mana yang kita akan ajak sosialisasi. Nah, kita menggunakan pendekatan itu, pendekatan komunitas. Termasuk kita juga masuk ke masyarakat adat, karena di Jawa Tengah kan ada juga ya, ada masyarakat adat. Waktu itu di Sukolilo itu terkenal agak-agak negatif, bahkan sampai mau dikeluarkan dari peta Indonesia gitu, karena ada hal-hal yang, tapi kita masuk ke sana ke masyarakat adat di Sukolilo Kabupaten Pati, dan itu mereka sangat welcome dan antusias juga untuk mengikuti sosialisasi pilkada. Meskipun dulu mereka sempat apatis lah terhadap pemilu, terhadap pemilihan. Tetapi ketika kita masuk ke sana, kita diterima dengan sangat baik, dan kita bisa berkegiatan di sana dengan sangat antusias. Masyarakat adat itu yang datang ya di luar ekspektasi kita, lumayan masyarakat banyak. Samin ya? Ya, suku Samin di Kecamatan Sukolilo di Kabupaten Pati. Itu salah satunya. Iya. Kemudian kita juga mendatangkan budayawan. Misalnya ketika kita berkolaborasi dengan UIN Wali Songo di Semarang ya. Kita ada kegiatan namanya Metamorphose Art. Nah, itu kita gustu kampus di situ, tetapi ada rangkaian kegiatan di situ. Kita ada pameran lukisan yang mendatangkan dari berbagai negara. Kemudian kita juga ada dialog kebudayaan yang waktu itu mendatangkan Presiden Jan Cukers ya. Ya, Sujiwo Mbah Tejo Sujiwo Tejo dan Habib Ja'far. Dan itu antusiasme mahasiswa luar biasa Mbak Reni. Itu tempatnya kita sampai nggak cukup itu, sampai kursi yang kita sediakan nggak cukup, akhirnya ya udah kita lesehan di bawah, ada yang di kursi ada yang bawah, karena sangat antusiasnya mahasiswa untuk mengikuti kegiatan itu. Kita rangkai dengan beberapa kegiatan, termasuk tadi. Karena di UIN itu ada metamorfosa, kemudian kolaborasi dengan kita jadi Metamorphose Art. Wow, iya, di mix ya, ada vote-nya gitu. Kemudian di UNS kita ada Electionporia namanya, itu juga lumayan antusiasnya mahasiswa waktu itu luar biasa. Kita mendatangkan Budi Doremi waktu itu di luar rangkaian kegiatan-kegiatan yang lain, ada dialog interaktif dan lain-lain. Kemudian di Unsud kita juga ada Class of Voters, lomba debat mahasiswa. Itu kemudian itu, kita mendatangkan influencer, kemudian diakhiri dengan puncak acaranya konser Gilga itu.
Ya, jadi kita dari pop, dari dangdut, dari gamelan kebudayaan kita datangkan semuanya. Semuanya ada, Iya. ya. Dari klasik sampai jedak-jeduk semuanya ada ya. Iya, Dari iya. yang apa ya, itu yang klasik sampai yang kekinian ya, dari yang kekunoan sampai yang kekinian. Kekunoan. Kita adakan semuanya. Iya, betul-betul menarik sekali. Iya. Teman pemilih juga kita sama-sama mendengar ya banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di KPU Provinsi se-Jawa Tengah. Ya, termasuk yang dari segi rohaniahnya kita juga sholawatan waktu itu di Kabupaten Grobogan kita yang mengadakan. Kita gandeng Az-Zahir, Habib Ali Zainal Abidin, itu untuk sholawatan. Dan itu satu alun-alun di Grobogan, di Purwodadi itu penuh juga itu. Ya, jadi memang saking ramenya ya. Iya. Wow, itu jadi menarik sholawatan sekali. iya, dangdutan iya juga. Dari segi budaya iya, semuanya lah. Semua aspek diterabas ini kayaknya. Iya, benar. Iya, betul-betul. Ya karena tadi memang karena masyarakatnya di Jawa Tengah kan sangat heterogen ya. Betul. Kemudian dari segmen-segmen pemilih itu juga bervariasi. Jadi kita berbasis itu sih. Iya, betul-betul Kak. Dan ini jadi menarik sekali ya, teman pemilih ya, kita bisa mendengar banyak apa saja yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jateng dalam rangka menyemarakkan pesta demokrasi untuk melakukan pelaksanaan Pilkada 2024 yang lalu. Nah, Kak Akmal dan teman pemilih semua, jangan kemana-mana ya, kita masih akan ngobrol lebih banyak lagi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk nanti kita tahu lebih banyak lagi bagaimana aktivitas dalam gelaran Pilkada 2024 yang lalu. Tetap di YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih Anda masih bersama kami di YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, masih di podcast KPU RI. Nah, kita masih berada di tempat syuting kita khusus untuk episode kali ini bersama Kak Akmalia dari KPU Provinsi Jawa Tengah, dan suara kita harus bersaing nggak kayak sama Saingan sama sebelah sama tetangga dan saingan sama suara piring. suara piring pas di sebelah sini. Iya. Baik, tapi nggak apa-apa, ini nggak mengurangi keseruan kita ya Kak ya. Ini tantangan loh ini. Ini salah satu tantangan, baik-baik. Nah, teman pemilih, tadi kan di segmen 1 kita sudah mendengar banyak dari Kak Amalia sebagai anggota KPU Divisi Sosdik Liparnas di KPU Provinsi Jawa Tengah, bahwa ternyata di Jawa Tengah untuk pengelolaan penyelenggaraan pemilu yang daerahnya sebesar ini, sebesar itu di Jawa Tengah, memerlukan dan melakukan banyak kolaborasi dengan berbagai pihak nih ternyata. Seperti misalnya menggandeng banyak tokoh-tokoh, terus kemudian dengan kampus, lain-lain ya Kak ya. Nah, bicara tentang bagaimana KPU harus melakukan banyak kolaborasi, harus melakukan mencatat atau mengikutkan banyak hal supaya bisa tergabung dan menjadi motivasi bersama dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 yang lalu. Nah, ini juga sama seperti itu juga bagaimana kita mengelola indeks partisipasi Pilkada 2024 Kak. Jadi IPP ini atau indeks partisipasi ini kita lakukan juga pada pemilu 2024 lalu. Sekarang kita juga lakukan untuk Pilkada 2024. Ini adalah upaya KPU untuk menghitung partisipasi pemilih itu tidak hanya berdasarkan berapa pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau voters turnout. Tapi kita sudah mulai melakukan penghitungan empiris dengan melibatkan berbagai pihak, multi aktor, dan juga berbagai aktivitas yang berada di dalam puncak tahapan pemilu. Jadi tidak hanya di hari H pemungutan suara aja nih dihitung partisipasi pemilunya, tapi di puncak-puncak tahapan seperti ketika kita pendaftaran pemilih, ketika kita mengumumkan daftar pemilih, daftar calon, itu DCT, itu yang ada dari DCS ya Kak ya, daftar calon sementara. Kemudian masyarakat juga mulai memberikan masukan, kampanye juga. Nah, itu didokumentasikan dan ibaratnya instrumen-instrumennya itu mulai dihitung sebagai instrumen-instrumen empiris untuk menghitung indeks partisipasi pilkada ya. Nah, Kak Akmalia bisa nggak cerita kalau di Jateng sendiri dengan luas yang sebanyak itu, kabupaten kota yang sebanyak itu tuh tantangannya apa aja Kak dalam menangani indeks partisipasi pilkada ini? Oke. Jadi memang Jateng ini kan salah satu provinsi yang kabupatennya banyak ya, 35 kabupaten kota. DPT-nya kita 28 juta lebih. Untuk jadi memang Jateng ini salah satu provinsi besar gitulah ya. Nah,
Tantangannya mungkin dalam pengisian indeks partisipasi ini kemarin dalam kedisiplinan kita untuk mengumpulkan atau menyimpan atau mengelola eviden ya. Karena di setiap kegiatan itu kita harus punya administrasi, harus punya data dan lain sebagainya. Jadi tantangan lebih ke pengadministrasian, kedisiplinan teman-teman untuk mengadministrasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan tahapan dan mengelola serta mengumpulkan eviden-eviden yang dibutuhkan. Karena kalau kita ngomong tanpa adanya eviden, tanpa bukti kan apa yang bisa dibuktikan kalau memang nggak ada evidennya. Mungkin lebih itu ketantangannya. Kemudian kita juga mengelola teman-teman di 35 kabupaten kota dengan berbagai karakternya masing-masing gitu ya. Nah, kemudian di variabel tertentu, misalnya variabel kampanye itu kan kita tidak sendiri mengelolanya. Ada pihak-pihak eksternal yang itu juga berkaitan begitu dalam kampanye tadi. Contoh, ketika paslon melaksanakan kampanye itu kan apalagi rapat terbatas misalnya ya, itu kan harus ada yang namanya surat pemberitahuan kalau dalam hal ini kalau provinsi ya ke Polda. Nah, kadang-kadang ada yang tercecer aja itu, nggak sampai ke kita misalnya, padahal kan surat pemberitahuan itu mestinya ditembuskan ke KPU dan ke Bawaslu. Tetapi ada beberapa kegiatan begitu yang itu tercecer surat pemberitahuannya tidak sampai ke kita. Jadi kita harus kolaborasi dengan pihak eksternal, misalnya dengan Polda untuk mengelola atau mengumpulkan eviden itu tadi. Jadi ada variabel yang kita memang harus kolaborasi dengan pihak luar. Ada variabel lagi yang kita juga harus kolaborasi dengan pihak Bawaslu. Jadi kita harus meminta data begitu dari teman-teman Bawaslu dan di 35 kabupaten kota juga kita dorong untuk segera berkoordinasi ya berkaitan dengan data, karena yang punya data itu hanya di Bawaslu. Itulah yang Jadi segenap pemangku kepentingan memang harus dilibatkan ya. Kolaborasi multi aktor itu tadi, berbagai pihak. Di internal sendiri kan kita tidak semua eviden ada di bagiannya kita ya atau divisi kita ya, karena kita harus berkoordinasi dengan bagian-bagian lain atau dengan divisi-divisi lain karena berkaitan dengan tahapan. Misal tadi ada DPT, ada pencalonan, ada kampanye dan lain sebagainya. Gitu. Betul. Sekarang bayangkan teman pemilih, kita mengelola semua sumber daya yang ada di dalam tusi kita aja, kadang-kadang tantangannya juga gede ya Kak ya. Nah, gimana ini dengan pihak eksternal juga, dengan berbagai adab dan karakteristik masing-masing ya. Tidak semuanya memiliki gaya bekerja yang sama dengan KPU misalkan. Ini kan hal-hal yang harus disesuaikan ya. Ini dalam total keseluruhan penyelenggaraan pilkada, sembari menyelenggarakan pilkada, khusus teman-teman di divisi Sosdikli Parmas harus juga concern dengan menjaga semua dokumen-dokumen yang menjadi data dukung nih Kak gitu. Nah, pernah kejadian nggak Kak ada hal-hal seru apa sepanjang kemarin dalam masa penyelenggaraan pilkada dan harus menyiapkan IPP ini, hal seru apa yang menjadi kenangan gitu Kak Akmalia? Ya mungkin lebih ke koordinasi kita dengan teman-teman kabupaten kota ya. Kadang-kadang kan tidak semua kabupaten kota itu firm dalam mengelola eviden itu tadi. Jadi memang kita harus, keseruannya ya kita harus kayak jadi semacam debt collector gitu. Kita harus ngoyak-ngoyak mereka. Ngeri. Tiap hari ngoyak-ngoyak, ayo setiap hari harus memotivasi teman-teman KPU kabupaten kota itu segera ngisi IPP ini dengan berbagai variabel tadi yang juga harus berkolaborasi dengan pihak eksternal. Nah, jadi kita memang harus telaten begitu. Jadi penagih penagih data sih. Penagih data, bukan penagih uang sih, bukan penagih utang. Penagih data ke teman-teman kabupaten kota begitu. Betul. Berarti itu ya yang hal serunya di situ ya. Hal serunya di situ. Kadang-kadang mereka ditagih, "Iya Bu, ini sedang proses." Nah, proses terus sehari, 2 hari, 3 hari, mau berapa hari nih. Itulah yang bikin kita seru ya. Habis itu kalau diceritakan, kalau ketemu saya ini saya kayak penagih hutang ya sama kalian. Gitu. Betul. Ya, tapi berarti tantangan-tantangan itu ternyata menjadi keseruan-keseruan ketika sendiri. Sebenarnya nggak ada tantangan yang tidak bisa kita selesaikan lah ya, kalau semua proses, semua tantangan itu ada penjelasannya semuanya dan bisa kita selesaikan semuanya lah. Benar. Nah,
Kak Akmalia, kita sama-sama tahu IPP ini adalah sebuah pengukuran yang ini baru diinisiasi pada pemilu 2024 nih Kak. Iya. Baik itu indeks partisipasi pemilu untuk 2024 dan indeks partisipasi pilkada 2024. Ini adalah hal baru. Secara pribadi, Kakak sebagai pengampu divisi Sosdikli Parmas pertama kali mendapat tugas ini, penugasan ini, yang ini memang diberlakukan untuk seluruh Indonesia, baik provinsi dan kap kota. Tapi impresi Kakak sendiri gimana terhadap inilah pertama kali Indonesia punya indeks partisipasi pemilu dan pilkada? Rasanya gimana Kak? Ini sebenarnya sangat sesuai dengan apa yang saya pikirkan dari dulu ya, karena dulu di kabupaten kota saya juga pernah menjadi divisi Sosdikli Parmas. Saya selalu menyampaikan bahwa sebenarnya partisipasi kita nggak hanya diukur dari segi angka saja, tidak hanya diukur dari segi kuantitas angka, tetapi dari segi kualitas, kemudian dari segi masyarakat itu memang benar-benar berpartisipasi dalam setiap tahapan. Karena nggak mungkin KPU itu melaksanakan tahapan itu tanpa partisipasi dari masyarakat. Jadi kalau itu terabaikan begitu saja itu kan sayang sekali. Itu sebuah kualitas dari masyarakat, partisipasi masyarakat yang memang harus kita kita abadikan gitu, Nah, ini memang menurut saya saya sangat senang, saya mengapresiasi sekali adanya IPP ini, dan ini memang seperti yang dipikirkan banyak orang saya rasa ya, bahwa kita nggak hanya menghitung ketika pemilih datang ke TPS, milih terus udah, voters turn out aja ya. Nah, sebelum-sebelumnya kan masyarakat juga terlibat tuh di dalam tahapan-tahapan pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada kita ya. Dalam kampanye mereka terlibat, dalam pemutakhiran data pemilih mereka terlibat, kemudian dalam memberikan masukan dan tanggapan kepada KPU di setiap tahapan itu juga mereka terlibat. Nah, momen ini kan memang yang menjadi bisa dilihat di negara kita ya, bahwa masyarakat ini sebenarnya partisipasinya itu ya nggak hanya ketika milih di TPS saja. Iya. Baik. Jadi kita sama-sama bangga ya Kak ya terhadap dilaksanakan dan sudah terwujudnya indeks partisipasi, ada indeks partisipasi pemilu, indeks partisipasi pilkada juga. Luar biasa. Meskipun di pemilu itu kita karena masih yang pertama ya, dan itu masih hetik-hetiknya kita melaksanakan pemilu dan pilkada. Jadi memang agak ini ya, tapi progresnya di pilkada kan kelihatan ya. Yang waktu di pemilu itu provinsi untuk variabel partisipatori cuma 2, sekarang jadi 4 kan, masuk Jawa Tengah yang dulunya masih engagement, sekarang udah jadi naik ke tingkat partisipatori. Begitu. Jadi udah siap ya? Iya, udah lebih siap dan udah lebih dari secara waktu kita memang sudah agak lebih santai begitulah ya, enggak sehetik waktu pemilu karena kita sudah melaksanakan tahapan pilkada. Kan sangat beririsan kan waktu itu. Betul. Padatnya itu udah nggak disangka lagi, luar biasa gitu. Tapi alhamdulillah terlaksana dan juga terlaksana dengan baik, tidak hanya sekedar terlaksana ya. Artinya progresnya kelihatan kan, waktu pertama dan yang kedua ini sudah lebih baik lagi. Iya, gitu. betul. Berarti kita bisa berharap nanti di pemilu berikutnya atau pilkada berikutnya kita akan bisa lebih berkualitas, lebih baik lagi ya Kak ya. Dengan pembelajaran yang sudah terjadi di yang pertama ini ya. Baik. Kak, saya terima kasih sekali. Kami terima kasih Kak Akmalia udah berkenan untuk ngobrol bareng kita tentang IPP. Senang banget sekali bisa ngobrol di sini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan Kakak dan semua teman-teman di seluruh provinsi se-Jawa Tengah semuanya tetap semangat untuk melaksanakan tugas-tugas pendidikan pemilih di Sosdikli Parmas ya Kak ya. Baik, dan teman pemilih terima kasih banyak ya. Anda semuanya sudah mau menyimak podcast episode kali ini, dan kami tetap akan menunggu kehadiran teman pemilih semua untuk menyaksikan podcast kita di episode lainnya hanya di podcast KPU RI di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.